Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya di hadapan Allah orang yang tidak pernah sama sekali mendengar syiar Islam dan agama-agama yang lain karena mereka ada di pedalaman? Masih ada sekarang yang begitu? Perasaan sudah tidak ada perasaannya. Perasaan sudah tidak ada ini. Kalau ternyata mungkin saja, mungkin, tapi kemungkinan ini mungkin juga jauh itunya terjadinya. Sekarang kan setiap orang HP sudah punya, bahkan satu rumah ada 3 umumnya. Ada aplikasinya, ada ceramah-ceramah tentang keagamaan atau radio. Sebelum ada TV dulu radio. Wah, kita kan para ustadz-ustadznya dakwah melalui radio. Sekarang radio hampir sudah tidak ada, hampir jarang di kampung mah berangkat ke sawah akan nyangkul ke kebun membawa radio. Ya, saya lakukan dulu itu. Dulu mah ada istilah dongeng wakepoh. Nah, pernah dengar kan? Ramai dulu. Atau yang di Kuningan siapa namanya tuh? Terkenal tuh yang di Kuningan itu, bagus tuh suaranya, bisa suara laki-laki, suara perempuan. Tapi bukan wakepoh mah keduanya ke sini. Dulu mata kemana-mana bawa radio. Sekarang sudah tidak ada. Sudah hampir lunak radio, kecuali di kendaraan ada radio. Bosan itu kita radio. Televisi sekarang hampir tiap rumah punya televisi. Di situ ada kajian tentang keagamaan. Bagaimana mungkin saja terjadi di daerah terpencil, umpamanya jauh ke sana kemari, tidak ada informasi. Satu, kalau apa dia usaha gak untuk mencari informasi, apakah tidak? Kalau mencarinya kemana lagi umpamanya terjadi? Karena dia ada di tengah laut umpamanya, di pulau umpamanya. Tidak ada yang di pulau itu dia sendiri umpamanya seperti Nabi Adam. Terjadi ya bukan? Mungkin saja, mungkin. Tapi wallahu alam itu punya. Kalau sendiri mah, kalau satu pulau mungkin misalnya di antara itu ada yang lebih pintar. Nah, tapi umpama terjadi dia sama sekali tidak menerima dan tidak ada informasi sama sekali. Nah itu mah kalau dia sudah berusaha, kemudian punya ilmu sendiri tentang ilmu agama, atau sama sekali tidak bisa, nah, itu mah termasuk tapi sudah tidak ada lagi namanya. Tidak memungkinkan. Ini pertanyaannya ini ya, wallahu alam ya. Bagaimana di hadapan Allah? Karena untuk saat ini begitunya tidak mungkin, pasti pun ada informasi. Atau mulai mulut ke mulut, atau tidak, walaupun tidak termasuk orang yang fakir, bahkan afkor, bukan hanya fakir, lebih fakir. Nah, mungkin saja informasi, besok itu ada saum, ada yang ngasih tahu, besok hari Jumat kita Jumatan. Wallahu alam, karena sudah, kecuali di zaman Rasulullah, di zaman sebelum Rasulullah bisa jadi zaman Rasulullah kemudian ada orang hidup di itu belum nyampe, bisa jadi. Kalau sekarang mah kayaknya tidak terjadi seperti itu kayaknya. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh anak-anak atau anak kecil mengikuti sholat berjamaah di shop terdepan atau shop pertama? Mohon penjelasannya. Kalau tidak ada lagi orang yang dewasa, jadi urutan berjamaah itu harus tahu nih, orang yang sholat berjamaah di belakang itu adalah keutamaan itu perempuan, bukan laki-laki. Yang paling belakang itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Pahalanya pun tidak akan diberikan oleh Allah ke shop yang belakang sebelum beres yang depan. Orang sudah minum, umpamanya sudah makan, dia masih nunggu begini. Sabar dulu, tar dulu dari yang depan dulu lah. Gak ada hadisnya, coba cari hadis yang di belakang dulu, tidak ada. Belakang tidak ada, depan dulu lah pasti. Nah,
Sop yang paling utama itu adalah sop yang terdepan. Sop pertama berarti. Sop yang terdepan juga ada yang paling utama, yaitu di belakang imam. Was, maaf apalagi kondisi sekarang ini kebetulan ada pertanyaan ini. Saya minta di belakang imam itu orang-orang yang apalagi yang banyak hafalannya, apabila si imam lupa dikasih tahu. Apabila si imam lupa bilangan rakaatnya, maka yang belakang ngasih tahu. Jangan yang tahu ada di belakang, tidak boleh depan. Kedua, yang gede-gede, apalagi yang istilahnya pinter segi agama, mengerti segi agama dan agak jawara lagi. Apabila ada sesuatu, tanggung jawab di belakang. Jangan sampai imam dibacok seperti di Palembang, di belakang diam saja. Anak kecil, bagaimana bisa membela? Tidak bisa. Nah, urutannya sekarang di waktu aman saja. Urutannya boleh, tadi pertanyaannya bolehnya, cuma utamanya berjamaah itu satu sopnya sop awal yang paling utama, yang kedua urutannya orang tua yang dewasa, kemudian agak dewasa tapi usianya agak di bawah yang di depan usianya itu, kemudian anak-anak itu di belakang bukan di depan. Maka maaf suatu termasuk jadi maaf dek pindah dulu ya, usahakan. Bagaimana kalau tidak ada? Nah, lain pertanyaan itu mah. Kalau tidak ada lagi orang tua yang diandalkan malam nggak mau ke depan, ya daripada kosong depan sah depan dulu isi boleh. Kalau orang tua tidak mau ke depan, jadi itu urutannya berjamaah itu. Nah, jadi yang di belakang itu tidak akan diberikan kebagian, nggak kebagian sama pahalanya, cuma oleh Allah tidak dikasih dulu yang di belakang sebelum yang depan semua dikasih. Setelah beres yang depan baru yang belakang. Jadi saya minta Ustadz Mufti di belakang imam itu kemudian bisa menggantikan kalau tidak ada imam. Ustadz Mufti apalagi hafalnya sudah banyak hafalannya, kemudian badannya gede, Pak sepuh kita Pak Haji Ahmadi, Pak Haji Noto, kecil juga dia, kecil itu mah lincah kecil juga ya. Jadi di depan minta kalau tidak uzur. Itu untuk menjaga imam itu ketat gitu. Kalau ada apa-apa di belakang sudah siap. Kalau anak-anak bagaimana? Kan repot. Salah kita juga. Jadi kalau pertanyaannya boleh ya, kalau bisa boleh ya boleh. Cuma utamanya kurang, tidak dapat keutamaan. Utamanya yang dewasa dulu, baru anak-anak di belakang. 3. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan salah satu yang menjadi ujian keimanan kita adalah dunia atau harta. Sebagian kita tahu, sebagian warga Taman Aster adalah karyawan perusahaan yang masing-masing mempunyai aturan untuk tidak meninggalkan tempat kerja sebelum istirahat. Pertanyaannya, saya ketika waktu asar tiba, mana yang lebih baik, meninggalkan pekerjaan kemudian sholat ke masjid atau tetap bekerja dan sholat saat istirahat? Kalau mampu mah dan tidak apa-apa meninggalkan waktu kerja dan tidak di PHK dengan melakukannya, hebat malah, silahkan. Kalau tidak apa-apa, apalagi berkuasa ini mah, berkuasa dia itu malah melarang terhadap anggotanya. Tak dulu masih panjang waktunya. Nah itu kurang bagus pimpinannya itu, kurang bagus. Jadi kalau mampu, tetapi kalau tidak mampu meninggalkannya, bahkan timbul fitnah, tidak boleh. Kerja dulu aja dulu. Tapi kalau udah mau habis, baru protes itu mah, baru protes. Nih udah mau habis. Nah, gimana nih waktu cepat sholat dulu. Atau minta izin, Pak, minta izin nih, saya mau sholat dulu. Nah. Jadi kalau mampu, tapi kalau bisa mah ngikutin aturan, tetapi aturannya yang sesuai dengan syar'i gitunya. Nah,
Jangan masih baru aja umpamanya sedikit lagi 5 menit lagi umpamanya 5 menit lagi dari azan 10 menit umpamanya, ikutin aja aturan. Tapi kalau udah mau habis waktu sholat, nah, itu bisa protes. Ikutin aja, apalagi sampai di PHK gitu ya. Kalau masih banyak waktu sholat. Apa hukumnya tentang jual beli di waktu Jumatan sebagai apa ini? 1 laki-laki 2 perempuan, diawali waktu masuknya azan dan diakhiri sholat Jumat. Fa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila dipanggil sholat di waktu sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah mengingat Allah. Zikir itu di situ diartikan sholat. Zikir itu segeralah melaksanakan sholat. Wazarul bai, dan tinggalkan jual beli. Larangan di situ, ada perintah harus meninggalkannya. Haram orang yang jual beli pas akadnya di waktu azan, waktu azan sholat Jumat, haram hukumnya. Jual beli di waktu pas azan di salat izan jadi salat min yaumil jum'ah, haram hukumnya. Wazarul bai, perintah orang dari Allah harus meninggalkannya. Tidak sah itunya. Haram, riba malah. Jadi usahakan tinggalkan dulu. Wazarul bai. Tidak boleh, kecuali kalau perempuan semua. Kalau laki-laki mah ini untuk laki-laki. Kalau perempuan semua yang jualannya, bahkan walaupun boleh untuk perempuan, harus menghargai. Maka dianjurkan di waktu sholat Jumat itu perempuan ada di rumah. Nah, begitu suami pulang dari masjid, sudah disediakan nasinya suka hangat, kemudian makanan-makanan sudah dihidangkan, tinggal makan. Coba merasa nikmat, bahagia. Coba rasakan, coba. Setelah sholat kemudian datang istri kita, kemudian diajak makan bareng sama keluarga yang hangat-hangat semua. Pahalanya gede perempuan itu. Cuma itu tugas perempuan, cuma itu. Nah, jadi apalagi untuk laki-laki tidak boleh, haram hukumnya akad atau akad jual beli di waktu azan, di waktu sholat Jumat, tidak boleh. Untuk perempuan, kalau untuk perempuan semuanya di waktu tempat tertentu tidak mengganggu laki-laki, itu boleh sih, boleh, cuma tidak menghargai, harusnya menghargai laki-laki yang lagi melaksanakan sholat Jumat. Wallahu a'lam. Kita berdoa karena waktunya sudah habis.